Dopamine Coffee and Tea, a coffee shop with co-working space concept of London vibes. The management always look at the latest issue, trend, and regulation. The operational runs by protocols, with the best standardization from building installation, equipment, product making, in order to give the best service and quality. Supported by professional team, consists of operational management, employee training, and strategic promotion. Best in implementing health protocols and strive to provide optimal hygiene and safety for customer satisfaction and well-being of many people. Join us. Tested business with a long-term potential growth. Dopamine Coffee and Tea. Oke, tadi sudah kami simak sama-sama video dari Dopamine Coffee and Indonesia. Perkenalkan, kami dari Dopamine Coffee and Tea, CV Dopamine Coffee Indonesia. Ini adalah presentasi offline kami. Memang di tahun ini kami mengikuti pameran IFRA baik online dan offline, di mana offline sudah selesai di hari Minggu lalu selama 3 hari di JCC. Dan saat ini untuk pameran online IFRA 2021. Seputar tentang kami adalah CV Dopamine Coffee Indonesia. Kami sebenarnya coffee shop yang memulai sekitar dari 10 tahun yang lalu di 2011. Kami mulai dari coffee shop di rumah, kami develop menu minuman, hingga kami rasa sudah benar-benar berhasil dan juga segala yang diperlukan untuk standar operational prosedur dan lain sebagainya kami sudah siap, maka kami buka franchise kita buka peluang waralaba kami Dopamine Coffee and Tea untuk publik. Kami sendiri membuat nama Dopamine Coffee and Tea. Kenapa Dopamine Coffee and Tea? Dopamin kami membuat, kami mengambil namanya dari zat kimia yang memunculkan kesenangan, rasa puas, motivasi, kebahagiaan. Oleh karena itu kami membuat nama seperti ini, nama Dopamine Coffee and Tea. Konsep kami sendiri adalah kami berkonsep coffee shop yang memiliki nuansa Eropa dan juga kota London khususnya, dengan konsep mix co-working space dan juga coffee shop, di mana orang-orang yang ingin bekerja itu bisa dari Dopamine Coffee and Tea, tapi tidak murni co-working space karena masih banyak pengunjung kami yang berkunjung hanya untuk berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan keluarga, untuk dijadikan meeting point dan lain sebagainya. Jadi sangat multipurpose sekali. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan kenapa kita memulai usaha coffee shop sendiri. Di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom. Pertama, selisih modal dan juga harga jual. Kami menilai dari segi selisih modal dan juga harga jual. Pertama, selisih modal dan harga jual yang tinggi, di mana modalnya itu sangat rendah namun kita jualnya itu lebih tinggi, selisihnya cukup tinggi. Dengan volume transaksi yang rendah saja, itu bisa dijadikan BEP, itu sudah cukup untuk BEP modal kembali. Jenis bisnis tersebut itu kita kategorikan sebagai bisnis coffee shop, salah satunya yang bisa dipakai untuk range tersebut. Nah, dengan coffee shop tadi selisihnya itu cukup tinggi, itu sudah balik modal, dengan transaksi yang sedikit saja itu sangat memiliki nilai ekonomis. Misalnya kami menjual minuman sekitar 20 cup gitu. Nah, selisihnya sangat banyak, mungkin satu cupnya itu sekitar 20 sampai hampir 30 ribu seperti itu ya. Nah, dengan selisih seperti itu kita menjual 20 cup sehari saja sudah sangat memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya untuk jenis bisnis yang lain
lain di mana selisih modal dan harga jual cukup rendah, tapi volume transaksi memang akan tinggi, cukup tinggi. Untuk BEP-nya sendiri kita butuh volume transaksi yang tinggi. Ini contohnya adalah kebutuhan sehari-hari seperti kita menjual beras, kita menjual mie instan gitu ya. Untuk menjual beras dan juga mie instan tidak bisa kalau kita menjual itu 40.000 1 kilo, sedangkan beras di toko lain itu hanya 12.000 saja. Itu tidak bisa karena satu dengan yang lainnya tuh harganya sama-sama saling bersaing. Tapi untuk memiliki nilai yang ekonomis kita memerlukan volume transaksi yang besar. Karena misalnya saja kita menjual mie instan, dari satu mie instan kita mengambil harga keuntungan sendiri itu Rp300. Kalau Rp300 sendiri untuk 10 transaksi saja misalnya 3.000, itu tuh masih belum memiliki nilai ekonomis, sehingga volume transaksinya harus besar untuk mendapatkan nilai ekonomis tadi. Selanjutnya contoh lagi untuk jenis usaha yang selanjutnya, selisih modal dan harga jual itu tinggi tapi volume transaksi untuk balik modalnya itu cukup rendah saja. Ini contohnya permen, obat generik gitu ya. Obat generik mungkin ada yang harganya, harga belinya itu di bawah Rp100, tapi kalau kita jual satuan itu 500, tentu saja sudah balik modal. Tapi untuk mendapatkan nilai ekonomis itu harus memiliki volume transaksi yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir itu jenis usaha yang selisih modal dan harga jualnya rendah, tapi untuk balik modal juga itu volumenya cukup rendah saja. Itu contohnya alat elektronik, kendaraan. Dan untuk ada memiliki nilai ekonomis, contohnya di sini kendaraan ya. Kita untuk mendapatkan nilai ekonomis cukup jual satu kendaraan saja, dengan untungnya itu sudah sangat memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu kami memilih beberapa jenis usaha. Salah satunya itu adalah usaha elektronik, di mana itu adalah salah satu perusahaan kami, Dopamin Group, dan juga coffee shop seperti itu. Nah, kenapa sih Bapak Ibu sekalian? Jadi saya ingin sedikit menjelaskan kenapa Bapak Ibu sekalian harus sekali memilih usaha franchise untuk dijadikan usaha Bapak Ibu sekalian. Pertama kita lihat di sini dari segi franchise dan juga yang dikelola sendiri. Kalau dari segi franchise, brand itu sudah sangat dikembangkan, didevelop oleh franchiser. Untuk orang yang memberikan waralaba itu brand itu sudah sangat didevelop, sangat dipikirkan sekali, dan juga bisnisnya tentu sudah teruji. Seperti Dopamin sendiri, kami membuka peluang waralaba setelah kami mendevelop bisnis coffee shop kami bertahun-tahun, dimana ketika kami memang sudah sure banget, yakin sekali bahwa coffee shop ini, Dopamin Coffee and Tea ini memang sangat profitable, baru kita membuat peluang waralaba. Jadi bisnisnya sudah sangat teruji, dimana kalau kita mengelola bisnis sendiri itu masih sangat perlu trial dan error. Untuk lokasi sendiri, kalau franchise dan bisnis sendiri, kalau kita mau membuka ikut mengikuti bisnis franchise, tentu saja lokasi akan dikelola dan disurvei oleh franchiser. Kalau dikelola sendiri, kita mencari lokasi sendiri, dan juga kita tidak mungkin belum memiliki pengalaman untuk mengetahui kriteria lokasi yang baik, lokasi yang memang cocok untuk dijadikan usaha. Manajemen sendiri, tentu saja akan dibantu untuk di-manage oleh manajemen dari pemberi waralaba. Dan modal usaha, kalau untuk franchise sendiri modalnya sudah sangat terukur. Pemberi waralaba akan memberitahukan untuk modal usaha yang harus diinvestasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Materialnya juga sudah sangat terukur. Ini tidak jauh karena tadi bisnisnya sudah teruji, jadi modal material itu sudah sangat terukur sekali. Pemberi waralaba sudah mengetahui modal apa saja yang diperlukan, perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk membuka sebuah coffee shop. Nah, marketingnya banyak sekali pengusaha yang sangat struggle di marketing. Kalau untuk di franchise sendiri, umumnya marketing itu sangat terpusat dari franchiser yang akan mengelola
sales dan marketing, bagaimana agar sales di outlet-outlet franchisee itu bisa berkembang. Sedangkan di marketingnya yang dikelola sendiri memang harus dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian harus memilih Dopamine Coffee and Tea untuk dijadikan usaha Bapak Ibu sekalian? Saya mulai dari konsep kami yang coworking space. Konsep kami itu coworking space di mana untuk saat ini selama pandemi itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah tentunya memiliki banyak sekali hambatan ya, seperti mungkin sulit fokus, lebih prefer untuk istirahat dibandingkan bekerja di depan laptop dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Dopamin menawarkan tempat yang sangat leluasa untuk Bapak Ibu sekalian bekerja. Tetapi konsep kami tidak pure coworking space seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Karena untuk pengunjung yang tujuannya lain-lain, even special event, itu masih bisa untuk diselenggarakan di Dopamine Coffee and Tea. Manajemen dan staff support di sini. Manajemen yang akan mengelola usaha Bapak Ibu sekalian tentu saja adalah manajemen kami yang sudah sangat berpengalaman, dan juga staff-staff ketika kita merekrut karyawan-karyawan baru. Tentu saja staff-staff kami akan bantu mensupport, memberikan pelatihan, dan juga bagaimana agar operasional perusahaan, operasional usaha yang akan dibuat nanti untuk franchisee itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, protokol kesehatan tentu saja dari namanya kita Dopamine Coffee and Tea. Dopamin sendiri itu kita ambil dari zat kimia, dan protokol kesehatan ini sangat related dengan nama dan juga founder dari Dopamine Coffee and Tea. Sehingga kami sangat fokus terhadap protokol kesehatan bahkan sebelum pandemi ini hadir di dunia gitu ya. Kami sangat strict untuk protokol kesehatan, seperti kita menaruh hand sanitizer di mana saja, dan juga toilet cover dan lain sebagainya. Hingga kita juga memberikan pelatihan-pelatihan ke karyawan kita bagaimana untuk pengelolaan ketika ada pengunjung yang bisa dikatakan misalnya pengunjung tersebut kurang sehat dan bahkan pingsan. Kita memberikan pelatihan karyawan Dopamine Coffee and Tea bagaimana melakukan pertolongan pertama, dan juga bagaimana teknisnya untuk menghubungi rumah sakit terdekat dan ambulans dan lain sebagainya. Selanjutnya self-service. Self-service sebenarnya dijadikan konsep juga untuk kami. Self-service ini sangat-sangat efisien untuk jenis usaha, di mana Dopamine Coffee and Tea menerapkan self-service. Ketika kita memiliki pengunjung yang memesan makanan, dan di mana makanan tersebut sudah jadi, pengunjung dapat mengambil di pick up area, sehingga usaha kita itu tidak memerlukan banyak sekali karyawan yang harus mengantarkan makanan, dan juga seperti waiters seperti itu kami tidak memerlukan. Kami hanya memerlukan barista, dan jika itu usahanya ada di gedung sendiri, kami memerlukan maybe security untuk keamanan. Selanjutnya di sini kita melihat marketing support. Nah, marketing support ini akan dikelola oleh tim profesional kami yang memang sangat capable di sosial media dan even platform yang untuk digunakan untuk marketing support itu akan dikelola oleh kami. Produk ini memang kami develop sangat-sangat serius dan juga sangat baik seperti itu, dimana ketika kita dalam proses develop satu produk, kita akan memerlukan beberapa kali tes hingga produk tersebut memang dikatakan sangat perfect sekali rasanya, dari segi taste-nya, dari segi looks-nya, dan produk tersebut, resep-resepnya kami bakukan dalam standar operational prosedur, sehingga Dopamine Coffee and Tea sendiri kami tidak memerlukan barista yang sangat-sangat profesional, sangat-sangat berpengalaman di kopi.
Dimana jika kita merekrut calon karyawan yang backgroundnya non-coffee, mereka bekerja dari perusahaan lain atau bahkan mereka belum bekerja sama sekali sebelumnya, mereka tetap bisa menjadi barista di Dopamine Coffee and Tea karena kita memiliki SOP bagaimana pembuatan menunya. Selanjutnya untuk price sendiri dengan jenis-jenis waralaba yang kami buka, kami ada beberapa harga yang akan kami terapkan tergantung dari jenis franchise yang diambil oleh Bapak Ibu sekalian dan juga tergantung dari lokasi di mana usaha Bapak Ibu sekalian akan berada. Nah, buyback warranty 30%, selanjutnya adalah garansi dari kami untuk dapat membeli kembali peralatan-peralatan Bapak Ibu sekalian ketika di mana Bapak Ibu sekalian memang memutuskan tidak mau untuk usaha coffee shop lagi dan ingin menjual peralatan-peralatannya. Jika Ibu ingin menjual peralatan-peralatan tersebut ke Dopamine Coffee and Tea, kami akan membeli sebesar 30% dari harga peralatan tersebut, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang akan dinilai oleh manajemen Coffee and Tea. Selanjutnya brand legality ini memang sangat-sangat menjadi fokus dari manajemen Dopamine Coffee and Tea. Kami sudah mendaftarkan brand kami di Haki, baik itu brand dagang, merek dagang, dan juga waralaba kami yang sudah kami daftarkan di pemerintahan. Selanjutnya untuk standarisasi sendiri, kami memiliki beberapa standarisasi yang kami jadikan sebuah buku standar operational prosedur, mulai dari standar layout dan tata ruangan, tata letak ruangan, dan juga penataan udara, khususnya yang sangat-sangat standar udara di gedung seperti itu yang memang sangat-sangat diperlukan untuk situasi sekarang khususnya saat pandemi, hingga standar-standar pembuatan produk dan pelatihan karyawan yang sudah kita standarisasikan. Standar-standar ini akan dipegang oleh Bapak Ibu sekalian yang memberi waralaba Dopamine Coffee and Tea. Namun jangan khawatir, standar ini memang akan menjadi suatu buku yang sangat tebal sekali, tapi Dopamine Coffee and Tea sangat memahami bahwa memang kita Indonesia ini sangat malas ya mungkin ya untuk membaca tulisan-tulisan yang banyak. Jadi standarisasi ini akan diberikan pelatihan oleh manajemen Dopamine Coffee and Tea ke outlet Bapak Ibu sekalian yang akan dibuka oleh Bapak Ibu. Sertifikat yang kami miliki tadi di sini ada sertifikat merek, baik itu merek dagang dan juga sertifikat waralaba, hingga terakhir itu ada sertifikat baru yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf Indonesia Care CHSE, itu juga kami mengikuti sertifikasi tersebut. Untuk konsep franchise Dopamine sendiri, kami membuat dan mengeluarkan 3 jenis franchise. Pertama, Dopamine Coffee and Tea yang besar seperti milik dari pertama yang kita buka seperti itu, luasnya sekitar 100 sampai 1000 meter. Selanjutnya Dopamine Coffee and Tea Express, ini versi mininya dari Dopamine Coffee and Tea, dimana bisa jenis booth ataupun jenis ruko. Nah, selanjutnya ini adalah master franchise yang dikeluarkan oleh Dopamine Coffee and Tea untuk di Indonesia ataupun di luar negeri. Lebih detailnya saya akan bahas di next slide. Tadi franchise jenis 1 yang kami buat itu luasnya untuk sekitar 100 sampai 1000 meter. Untuk jenis ini akan dikelola 100% oleh manajemen Dopamine Coffee and Tea, mulai dari perekrutan karyawan sampai dengan urusan-urusan pemerintahan, baik itu pelaporan pajak dan lain sebagainya, 100% akan dikelola oleh manajemen Dopamine Coffee and Tea. Namun Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, karena untuk transaksi harian, mingguan, bulanan itu akan bisa selalu Bapak Ibu cek di aplikasi yang kami gunakan secara transparan. Baik untuk laporan keuangannya, kami akan memberikan laporan keuangan bulanan.
Nah, untuk jenis yang tersebut yang kami akan kelola 100%, kami memiliki 2 jenis sistem yang dapat kita gunakan. Pertama adalah royalty fee. Royalty fee kami meminta royalty fee 3% dari penjualan bruto setiap bulan, atau sistem dengan sharing profit. Sharing profit di mana kita mendapatkan 10-20% dari penjualan bruto setiap bulannya. Nah, untuk sharing profit sendiri ini memiliki nilai plus yang cukup menarik seperti itu, di mana ketika penjualan dalam bulan tersebut itu minus, lebih besar operasional daripada penjualan, kami franchiser akan mengcover biaya-biaya operasional tersebut. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik untuk sistem seperti itu, tidak perlu pusing untuk memikirkan menutupi biaya-biaya in case dimana penjualannya memang lebih rendah daripada biayanya. Tipe investasi sendiri ini bisa kita lihat bersama-sama. Kami memiliki beberapa tipe yang kami bagi berdasarkan luas tentunya. Untuk harga peralatan, perlengkapan dan juga furniture sangat-sangat disesuaikan dengan luas tempatnya nanti. Tepatnya luas bangunannya akan seluas apa, itu akan menentukan biaya perlengkapan, peralatan juga furniture. Kurang lebih ini suasana yang ada di Dopamin Coffee & Tea, dengan luas bangunan ini lebih dari 200 meter, di bawah dari 300 meter. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat banyak sekali pengunjung. Ada juga yang menggunakan ruangan-ruangan kita untuk keperluan special event, seperti ada syuting salah satu band terkenal di Indonesia, ada juga acara-acara event bridal shower dan juga hari musik dunia dan lain sebagainya. Selanjutnya ini desain kita, karena kita konsepnya mixed coworking space dan juga mixed coffee shop dengan nuansa Eropa dan kota London seperti itu. Jadi memang kita lihat ornamen-ornamen telepon London dan lain sebagainya di sini. Nah, selanjutnya franchise kedua kami ini Dopamin Coffee & Tea Express. Ini adalah versi mini yang kami keluarkan melihat dari kebutuhan saat ini ya. Memang coffee shop saat ini tidak hanya di gedung sendiri yang selalu besar, tapi juga banyak kebutuhan yang hanya untuk sekedar take away, dan juga versi mini yang ada di mall, di tengah-tengah mall, dan versi ruko. Ini franchise yang tipe kedua yang express, ini luasnya sekitar 20-100 meter. Biasanya ini dine-in-nya akan lebih sedikit karena tempatnya lebih kecil. Mostly orang akan pesan untuk take away. Harga jualnya lebih rendah. Kalau yang tadi franchise pertama kita yang 100% kami kelola itu target pasarnya adalah menengah atas, jadi harga jual memang akan lebih mahal. Dan juga HPP dengan harga jual tentu selisihnya akan lebih besar. Sedangkan yang versi mini ini karena harga jualnya lebih kompetitif, lebih rendah, jadi HPP dan harga jual selisihnya lebih sedikit, namun masih sangat tetap aman untuk Bapak Ibu sekalian untuk dijadikan usaha. Selanjutnya ini tipe investasinya luasnya express. Di sini dapat dilihat selama IFRA kami memberikan tambahan yang harusnya biaya franchise 5 tahun. Kita berikan tambahan bonus 1 tahun franchise. Ini desainnya, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas. Dan juga yang terakhir tipe ketiga, mohon maaf di sini tipe ketiga, seharusnya tipe master franchise yang kami buka untuk minimal 25 outlet di Indonesia atau di luar. Ini kami jual ke perorangan atau ke badan hukum yang menyanggupi untuk membuat minimal 25 outlet.
ini bisa untuk dibuka lagi untuk franchise atau dibuka untuk menjadi outlet milik sendiri. Kurang lebih ini bisa dilihat menu-menu kita. Kami memiliki lebih dari 40 menu minuman, baik itu coffee, non-coffee, base milk, dan juga minuman-minuman lain. Di sini ada jus, ada mocktail, ada pastry juga. Pastry kami memang kami sangat develop, sangat efisien. Kami menjual pastry yang kami develop ini. Kami pikirkan bagaimana expirednya untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak ada pastry yang terbuang. Seperti itu, pastry kami memang untuk expirednya selama 1-2 bulan, jadi tidak ada makanan pastry yang terbuang. Sangat efisien sekali. Dopamine in bottle, ini minuman dalam botol yang kami develop juga, dan juga merchandise seperti tumbler dan lain-lain. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan dan perorangan yang membeli merchandise kita, merchandise hamper seperti ini untuk dijadikan gift ke rekan kerja atau ke yang lainnya. Baik, di sini promo kami selama IFRA, kami ada diskon hampir sampai dengan 200 juta plus ditambah 1 tahun ekstra license untuk waralaba kami. Jadi yang harusnya 5 tahun menjadi 6 tahun. Ini promo-promo kami selama IFRA. Silahkan untuk menghubungi kami bagi yang tertarik untuk bergabung menjadi penerima waralaba dopamin. Silahkan menghubungi nomor terkait atau visit ke booth online kita di www.ifra-virtualexpo.com. Terakhir, untuk kata penutup kami menyadari dalam usaha itu dapat untung atau dapat rugi. Namun sebagai pemberi waralaba, tentu kami berusaha yang terbaik untuk mengembalikan investasi penerima waralaba kami dalam waktu yang secepat-cepatnya. Sekian dari kami, Dopamin Coffee and Tea. Kami sangat antusias sekali untuk dapat membuka bisnis baru dengan Bapak Ibu sekalian, untuk membuka outlet Bapak Ibu sekalian, outlet Dopamin Coffee and Tea. Bisa kontak kami di sosial media kami atau di nomor terkait. Sampai ketemu, terima kasih sekali, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sampai ketemu, selamat siang.